Pabrik gudang garam terancam bangkrut dan tutup. Ini adalah salah satu dosa MUI Pusat. Banyak sekali pabrik-pabrik rokok yang terancam bangkrut dan tutup. Kecerobohan pemerintah Republik Indonesia didukung oleh fatwa MUI Pusat. Inilah kecerobohan, karena masalah rokok ini tidak haram. Hanya saja strategi politik luar negeri yang ingin menghancurkan perekonomian Indonesia, maka ditakut-takuti dengan kesehatan, alasan kesehatan, alasan ini itu, sehingga MUI Pusat memberikan fatwa bahwa rokok adalah haram. Padahal rokok ini tidak pernah diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Lalu mengapa MUI Pusat berani-beraninya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya? Inilah kecerobohan. Rokok itu adalah daun biasa, daun tembakau biasa yang tidak memabukkan dan juga tidak membahayakan kesehatan. Rokok tidak seperti khamr yang memabukkan. Rokok itu tembakau biasa, daun biasa, seperti daun-daun biasa yang dikeringkan kemudian dibakar, diisap. Ini tidak bisa diharamkan karena Allah dan Rasulullah tidak pernah mengharamkan rokok sama sekali. Lalu mengapa MUI Pusat mengharamkan rokok? Kemudian kecerobohan pemerintah Republik Indonesia ikut-ikutan dengan alasan kesehatan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Nah, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Cobalah, rokok ini selalu disudutkan. Nah, kalau asap rokok itu kan kecil sekali, di mana-mana kecil, dan dari daun-daun biasa. Mengapa tidak mengharamkan asap yang keluar dari knalpot kendaraan di jalan-jalan? Coba kita renungkan. Asap knalpot dari berbagai macam kendaraan di jalan-jalan itu sangat berbahaya. Belum lagi asap-asap yang keluar dari cerobong-cerobong pabrik-pabrik. Itulah asap yang keluar dari cerobong pabrik itu bisa langsung menyebar ke seluruh kampung. Dari penduduk di sekitar pabrik tersebut langsung terkena. Tapi mengapa anehnya ini orang-orang di Indonesia sangat ceroboh. Bahkan MUI-nya ceroboh, kemudian pemerintahnya ikut ceroboh. Ini sebenarnya adalah permainan orang-orang luar negeri yang ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itulah kami sendiri Al-Fakir Tamu Alim itu mulai dari kecil sampai SMA sampai bekerja itu nggak pernah ngerokok, nggak pernah. Tetapi aneh, kenapa sekarang ngerokok? Nah, karena saya akan menunjukkan bahwa rokok ini nggak haram. Jadi setelah kami mendengar MUI Pusat mengharamkan rokok, justru kami mulai rokok. Mengapa? Karena kami menunjukkan bahwa rokok ini nggak haram. Jangan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Jangan mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Ini sangat berbahaya. Apalagi dengan alasan kesehatan, katanya begini begitu. Knalpot kendaraan nggak pernah dilarang, cerobong pabrik tidak pernah dilarang. Inilah cara pikir kita. Jadi jangan ikut-ikutan kita ingin menghancurkan perekonomian kita sendiri. Nah, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang akibatnya nih cukai rokok itu sangat mahal. Cukai rokok sangat mahal sehingga pabrik-pabrik sebesar pabrik gudang garam saja mulai kolab, mau tutup. Lihat sajalah berita-beritanya. Ini seluruh karyawan pabrik sudah mulai kebingungan. Petani-petani tembakau kebingungan. Dan yang lebih fatal lagi, negara akan kehilangan penyumbang pendapatan terbesar. Penyumbang pendapatan terbesar itu dari cukai rokok. Setiap tahunnya 210 triliun
bahkan 220, bahkan sampai 230 triliun. Bayangkan nih, 230 triliun rupiah, triliun bukan miliar. Bahkan olahraga di Indonesia, coba bayangkan nih, olahraga tetapi sponsornya rokok. Ya kan aneh. Ya Jarum mensponsori olahraga macam-macam tuh. Berbagai macam olahraga disponsori oleh Jarum. Belum lagi oleh Sampurna. Nah ini kita harus ikut cawe-cawe masalah bangsa dan negara ini. Dan kami sendiri Al-Fakir Al-Mu'allim sangat mendukung sekali pemerintah Indonesia ini yang menurunkan biaya cukai rokok, diturunkan agar pendapatan negara justru melimpah ruah. Tetapi kalau dengan alasan bahwa rokok ini membahayakan kesehatan, kemudian cukainya dinaikkan melambung sangat tinggi, justru mengakibatkan pabrik-pabrik rokok tutup, negara menjadi bangkrut. Mengapa negara bangkrut? Coba bayangkan, 210 sampai 230 triliun rupiah setiap tahun. Belum lagi pabrik-pabrik rokok itu mensponsori setiap olahraga yang ada di Indonesia. Coba kita jangan bunuh diri. Ini bunuh diri namanya, Masya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itulah sekali lagi ya, rokok ini tidak haram. Rokok tidak haram, mentok-mentok ya hukumnya makruh, itu pun sesuai dengan kepantasan. Kepantasan contoh misalnya ada orang yang misalnya nih ngeyel, kalau rokok tidak haram, suruh tuh anak dan istrimu, anak-anakmu dan istrimu rokok. Loh, mereka istri dan anak-anak kita nggak boleh rokok, bukan masalah haramnya, bukan, karena tidak pantasnya. Tidak pantas. Contoh misalnya kita menyembelih ayam kita sembelih, kemudian kita makan nih sama anak istri kita. Daging ayam itu kita makan mentah-mentah tanpa digoreng, tanpa dibakar. Apakah pantas? Terus apakah haram daging ayam itu? Enggak. Jadi ayam kalau sudah disembelih itu hukumnya halal. Halal, tapi kalau tidak kita goreng, tidak kita bakar, kemudian kita makan mentah-mentah, ya mirip Dracula begitulah. Atau kita misalnya ngambil ikan di kolam atau di sungai atau di laut, nggak usah kita goreng, nggak usah kita bakar, langsung kita makan. Itu halal, tetapi mengapa nggak pantas kita makan? Jadi jangan menyampaikan sesuatu yang tidak sama begitu ya. Oleh sebab itulah kalau misalnya ada yang ngel, kenapa istri dan anak-anak ini nggak boleh rokok? Kan rokok bayar, rokok itu membeli. Sedangkan istri dan anak kita juga nggak pantas merokok. Tetapi jangan dianggap bahwa itu rokok itu adalah haram, tidak. Jadi jangan sekali-sekali mengharamkan segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Inilah yang harus kita cermati dengan seksama dan penuh dengan kearifan. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.